Pagi ini market kembali dibuka dengan gap up untuk market seperti US Oil. Hal ini dikarenakan pada akhir pekan lalu pembicaraan negosiasi antara US dengan Iran tidak ada progres sama sekali. Geopolitik is back. So, bagaimana perkembangan untuk market seperti gold, oil, forex, stock index di US dan komoditi untuk minggu ini seperti Bitcoin dan Ethereum kita bahas dalam Weekly Market Outlook dari perspektif market structure. Oke, seperti biasa kita mulai dari perbahasan market gold terlebih dahulu. Untuk market gold, nah kemarin itu di Premium Group itu saya udah kabarin ya. Sebelum market open hari ini saya katakan hari ini kemungkinan besar market akan dibuka dengan gap down untuk market XAUUSD atau emas. Oke, karena di weekend market kemarin marketnya udah gap down ya di bawah 4.700 dan benar harga dibuka di bawah 4.700 dan drop setelah itu mulai up. Oke, setelah itu mulai naik kembali. Nah, nextnya gimana? Nextnya ini yang saya structure yang saya lihat impulse A, B, C ini adalah running flat up, drop, up, drop. Nah, saya mengantisipasi adalah one more up kembali ke atas. Oke, nah kenapa saya bisa mengantisipasi one more up kembali ke atas? Walaupun kalau bisa dibilang overall ini adalah korektif. Oke, kenapa? Nah, karena kalau memang dia mau drop kembali, ideally dia harus sebesar ini. Oke, ini harus sebesar ini. Ini adalah berapa bar? 120 bar menurut chart 4 jam. Jadi kalau dia 120 bar di sini, ini di mana 120 barnya? Oke, jadi masih ada kesempatan untuk naik kembali. Oke, di sini kita hitung dead ya, dead range 120 bar ya, chart. Nah, di sini. Oke, 21 April. Jadi dari sekarang sampai ke 21 April ini masih ada kemungkinan harga naik kembali even break top di sini. Oke, nah sekarang apa yang mau kita lakukan untuk minggu ini? Ya, ini saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak garis-garisnya. Oke, apa yang kita lakukan untuk minggu ini? Nah, sekarang kalau dia naik dari sini, saya nggak gitu suka karena kenapa ini nggak ideal. Jadi ini impulse, correction, impulse, dan ini adalah correction. Yang saya mau di sini adalah C lebih besar sama dengan A. Yaitu ini adalah A, maka kalau itu adalah A, kita tinggal clone ini. Ya, ini kita tinggal clone, kita clone. Oke, lalu kita hitung dari sini. Ya, kurang lebih C sama dengan A itu ada di angka 4611 ya, di sini sekitar sini 4611, 4610. Oke, jadi ideally artinya apa? Artinya adalah harga drop di sini kalau mau running flat any buy setup setelah nyentuh 4611 kita ambil ke atas. Oke, itu untuk yang pertama. Jadi dia drop sekali lagi ya, nyentuh 4611. Any buy setup setelah 4611 kita ambil ke atas karena dia jadi running flat. Atau yang kedua yang lebih ideal itu adalah kalau harga break low yang ada di sini. Ini low di sini 45 ya, 4559 4549 ya, ini low yang ada di sini 4553, sorry ya, ini 45 4 ini ya, low di sini 4553 break low di bawah ini. Oke, low yang saya maksud di sini karena by then dia akan jadi expanding. Jadi artinya any buy setup seperti ini kita akan ambil ke atas. Target minimumnya adalah naik untuk break 4802, the best case 4858. Oke, itu untuk emas. So we look for buy. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau harganya nggak nyentuh 4611, nggak break di bawah ini ya, terus dari sini dia mau naik gimana? Bisa nggak? Bisa. Kalau dari di sini dia mau naik, dia akan naik, and then dia kasih complete correction seperti ini. Kalau ini terjadi di lower time frame, maka artinya saya tahu low ini nggak akan di take, dia akan naik ke atas tanpa drop ke bawah. Oke, jadi kalau dia mau naik, maka dia akan bentuk complete correction dalam beberapa jam ke depan. Ya, bisa dari sekarang sampai dengan Selasa atau Rabu.
Oke, dia correct ya, correct this up move, this impulse, and then kita tahu dia akan naik tanpa break low di bawah ini lagi. Oke, itu untuk emas. Next, kita beralih ke US oil. Nah, untuk US oil, dengan gap up ini sebenarnya strukturnya jadi lebih ribet. Kenapa ribet? Karena sebenarnya ini adalah impulse di lower time frame ini adalah seperti regular flat drop dan harganya udah drop di bawah ini. Nah, hari Jumat lalu kita ada trade di bagian ini, drop dan udah terjadi ternyata gap up. Nah, gap up ini sebenarnya membuat saya pribadi ini lebih buat structure jadi kompleks ya. Yang artinya apa? Yang artinya dari sini dia mau drop bisa, oke? Karena bentuknya jadi seperti ini. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan. Kalau ini adalah A, ini adalah B, ini tidak lebih messy, tidak lebih spend time lama daripada di sini. Benar, di chart ini benar. Tapi kalau kalian lihat weekend market, ya kalau yang bisa punya akses ke weekend market oil, ini dia udah spend more time di sini sebenarnya. So, artinya dari sekarang, ya, saya melihat harga bisa drop begini, atau kalau dia mau lanjutkan kenaikannya, dia akan bentuk sesuatu seperti ini. Correct? And then up. Oke, tapi kalau dari sini impulsively move up, not our trade. Oke, jadi kalau kita mau buy di sini, saya mau tunggu dia correct dulu. Koreksi, kemudian idealnya adalah dia tutup gapnya di sini, and then we buy. Oke, jadi untuk US oil, it all depends dengan behavior di sini. Ya, kasih waktu mungkin beberapa hari ke depan sampai dengan Rabu, nanti saya akan update lagi di live session jam 8 malam. Kalau terjadi koreksi seperti ini, artinya one more up to test the stop minimum, or even ya, the best case itu adalah ini. Ya, ini masih ada chance untuk jadi expanding seperti ini. Oke, atau minimum running seperti ini. Di atas ini look for sell. Oke, kenapa? Karena kita udah tahu impulse A ini adalah di atas ini surely wave B-nya ini done. Oke, surely wave B-nya ini udah done di atas ini. Drop minimum jadi running atau expanding before another up. Oke, itu untuk US oil. Next, kita masuk ke kategori forex. Yang pertama adalah Euro USD. Nah, untuk Euro USD, saya share, ya kita masih ada posisi sell ya. Posisi sell ini saya akan langsung close ketika dia bisa break di bawah low ini 1.16434 and then start to look for buy. Karena kenapa? Yang ditunjukkan di sini itu adalah trend continuation pattern, impulse correction up. Possible ya. Oke, jadi di bawah 1.16434 kita akan look for buy setup, artinya posisi sell sebelumnya kita akan close. Next, USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar, yang saya lihat tuh adalah sekarang, ini adalah invalidation kita. Ini adalah drop A, B, C, look for sell setup tanpa break the stop. Oke, karena kenapa? Ini adalah trend continuation pattern menuju ke bawah. Ini adalah expanding flat yang bearish. Drop before another up. Jadi kalau dia akan drop dulu. Jadi start dari sekarang, kita akan look for sell setup untuk USD Canadian Dollar dengan invalidation di atas ini. Oke, ya karena impulse A, B, C ini adalah expanding flat for drop. Ya. Oke, next adalah GBP Canadian Dollar. Nah, untuk GBP Canadian Dollar market open gap down, saya akan look for buy setup ketika break low di bawah ini. Oke, by then ini akan jadi impulse A, B, C, up. Jadi untuk GBP Canadian Dollar, look for the buy setup di bawah ini. Ketika dia udah break low di bawah ini, look for buy setup untuk ke atas. Oke, itu untuk GBP Canadian Dollar, low yang di sini. Oke, kita tandai ya, alert 1.85324. Oke, kita buat alertnya 8530. Oke, jadi alertnya di bawah ini kita akan start to look for buy setup. Itu tadi untuk kategori forex. Next kita ke indeks. Nah, untuk indeks, oke, kita punya posisi buy tadi pagi ya di sini setelah ini. Oke, kenapa? Ini yang sudah saya share dari minggu lalu, baik di premium group ataupun di grup public ya, di grup connect.
Saya katakan saya akan look for buy setup ketika harga break di bawah low ini. Ini adalah impulse A, B, C. This is complete expanding flat. Artinya apa? Artinya dari sekarang kita bisa expect harga naik or drop sekali lagi pun tidak akan mengubah strukturnya. Jadi kalau drop sekali lagi kena SL, biarin. Kita akan look for the buy setup di bawahnya lagi karena ini adalah extension before another push to the upside. Nah, kenapa optimis banget di sini? Ya, kenapa saya optimis banget? Karena ini bigger picture-nya mengatakan demikian. Ini adalah bigger picture. Oke, ini adalah impulse kita A, B, C. We have complete big expanding flat here. And then harga udah 2 kali kasih trend continuation pattern. Ini yang kedua kali. Join the move to the upside. Minimum break top di sini. The best case top di sini dia akan ambil kembali for another all-time high before anything else happens. Jadi untuk US 30 minggu ini look for the buy setup ya ke atas. Oke, kategori pair terakhir yang saya mau bahas itu adalah crypto, Bitcoin dan Ethereum. Untuk Bitcoin kemarin saya sudah update ya di grup premium. Ini buat public ya sekarang. Saya akan look for the buy setup ketika harga break di bawah low ini. Oke, kenapa? Karena yang ditunjukkan di sini adalah trend continuation pattern. Lalu bagaimana dengan analisa sebelumnya yang mengatakan harga akan drop? Bigger picture-nya tidak berubah ya. Yang saya antisipasi adalah karena saya sudah set SL di break even, oke, sudah aman posisinya. Namun saya lihat harganya bukan drop impulsively, tapi ada seperti ini. Ini adalah trend continuation pattern ke atas. Jadi ini bisa up kembali, jadi ini extend seperti ini before another drop. Jadi kalau ini extend benar, kita akan hit SL di break even. Sia-sia jadinya, walaupun trade-nya sudah aman. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, ketika dia bisa break di bawah ini jadi expanding, kita akan close posisi sell kita yang 74.500 and then kita start to look for buy setup. Oke, ke atas. Jadi join the last up move ke atas, break the stop and then we look for sell setup lagi. Targetnya nggak berubah ya. Ini dua low ini akan di break menurut saya ya, masih akan di break. Oke, dua low di sini. Ya, itu untuk Bitcoin. Nah, structure yang sama ditunjukkan oleh Ethereum. Untuk Ethereum, di bawah low ini ya, kita tandai ya alert ya, 2156. Let's say 2150. Oke, di bawahnya kita akan start to look for buy setup ya 2150. Oke, jadi di bawah ini. Nah, apakah bigger picture-nya berubah? Tidak, bigger picture-nya tidak berubah. One more break di atas ini, jadi ini extend, ya, regular flat-nya, before the drop. Ya, menurut saya, low ini masih akan diambil, kemungkinan besar setelah top ini diambil. Oke, jadi ini adalah variation for the drop. Oke, so itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk update berikutnya di minggu ini, seperti biasa, hari Rabu jam 8 malam. All the best for your trade. See you again Wednesday, 8 p.m. Bye-bye.